Prajabatan Angkatan Pertama Universitas Negeri Padang, jurusan Biologi. Nah, di Kota Padang akhir-akhir ini sering mengalami hujan ya. Benar sekali Kak Nia, bahkan Putri ke kampus saja hujan-hujanan Kak. Nah, karena beberapa hari ini Kota Padang sering mengalami hujan, hal ini membuat beberapa titik di Kota Padang mengalami banjir. Benar banget Kak. Nah untuk itu sahabat PPG harus berhati-hati ya dalam berkendara. Nah, khususnya untuk masyarakat yang sering melakukan aktivitas di luar rumah dan anak sekolah yang melakukan perjalanan menuju sekolah. Iya Kak. Nah berbicara mengenai sekolah, akhir-akhir ini Putri sering mendengar berita loh Kak, kasus anak sekolah yang melakukan kekerasan kepada teman sekelas. Nah, kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak sekolah ini dapat dikategorikan ke dalam bullying nggak sih, Put? Nah ini menarik nih Kak, ini yang bakal kita bahas di dalam podcast ini sahabat PPG. Nah, menyinggung tentang bullying, kira-kira apa sih pendapat Putri tentang kasus bullying? Kalau berdasarkan pengetahuan Putri Kak, bullying itu seperti ditendang, dipukul, dijambak, dikeroyok, diejek, dimaki, dilecehkan, dikunci, diancam, dan hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya Kak Nia. Nah, benar sekali, Put. Semoga saja tindakan bullying ini tidak terjadi pada kita dan adik-adik kita serta keluarga terdekat kita. Nah, bullying ini kasusnya makin banyak ya sahabat PPG. Menurut hasil penelitian PISA, Program for International Student Assessment, pada tahun 2018, Indonesia menempati posisi kelima Kak Nia dari 78 negara. Wah, cukup tinggi ya, Put, kasus bullying yang terjadi di Indonesia. Nah, bullying atau perundungan ini dapat terjadi di mana dan kepada siapa saja kan, Put? Nah, bullying ini terjadi nggak cuma di kalangan remaja Kak Nia, tapi orang dewasa juga, bahkan selebritis, rakyat jelata maupun pejabat negara juga ada yang saling membuli. Wah, parahnya bullying ini bisa terjadi di sekolah, kampus, maupun di lingkungan rumah, bahkan dunia maya. Nah, ini nih yang disebut dengan cyberbullying sahabat PPG. Ya, Put, kasus bullying ini marak terjadi terhadap anak sekolah. Bahkan anak sekolah tingkat SD pun sudah berani melakukan tindakan bullying terhadap temannya. Nah, menurut Putri, apa sih faktor penyebab seorang anak ini dapat melakukan tindakan bullying terhadap temannya? Banyak sekali faktor yang menyebabkan seseorang bertindak bullying Kak Nia. Di antaranya karena pelaku pernah menjadi korban kekerasan di rumah tangganya. Nah, jika seorang anak menyaksikan kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh orang tuanya, maka anak ini berisiko melakukan tindakan bullying kepada teman-temannya ya, sahabat PPG. Berarti faktor lingkungan keluarga menjadi faktor utama seorang anak dapat melakukan tindakan bullying ya, Put. Anak yang biasa tumbuh pada lingkungan keluarga yang sering melakukan kekerasan cenderung akan meniru dan melakukan tindakan tersebut kepada temannya. Iya Kak, faktor keluarga ini sangat berpengaruh. Ada sebagian orang tua yang terlalu bebas dalam mendidik anaknya dan selalu mengizinkan anaknya untuk melakukan hal-hal yang membuat dia senang tanpa mempedulikan kerugian yang dialami oleh orang lain. Nah, perilaku orang tua seperti ini disebut pola asuh permisif. Anak akan merasa bebas melakukan apapun tanpa merasa bersalah kan ya. Nah, benar sekali, Put. Pola asuh oleh orang tua juga dapat menjadi faktor penyebab si anak melakukan tindakan bullying. Orang tua yang biasa membebaskan si anak dalam bertindak tanpa memikirkan akibatnya akan membuat si anak ini bebas melakukan apapun tanpa memikirkan dampaknya. Nah, orang tua yang sibuk akan membuat si anak ini merasa kesepian dan kurang perhatian. Akibatnya, anak ini akan melakukan tindakan bullying dengan harapan dia akan mendapatkan perhatian dari si guru. Semakin perhatian guru, semakin senang si anak ini. Iya Kak, orang tua harus memberikan perhatian dan mendidik anaknya dengan baik agar ia tidak menjadi pelaku bullying.
Sejak usia dini, seorang anak harus ditanamkan rasa empati terhadap sesamanya untuk menghindari perilaku bullying ini, Kak, dan membuat anak lebih peka terhadap orang lain. Tidak memiliki rasa empati dapat menyebabkan terjadinya perilaku bullying. Pelaku bullying ini merasa bahwa ini hanya bercandaan, padahal dapat menyakiti hati korbannya. Nah, benar sekali Put, kebanyakan tindakan bullying ini berawal dari bercanda. Padahal tanpa mereka ketahui, yang bercanda seperti mengejek temannya itu dapat menyakiti si korban bullying tersebut. Kebanyakan anak sekolah bercandanya itu dengan mengejek temannya yang memiliki perbedaan kelas ekonomi, perbedaan ras, ataupun perbedaan fisik yang menonjol. Seperti contohnya, seorang anak sekolah seiring memberikan gelar kepada temannya atau memberikan nama panggilan kepada temannya gendut dengan si gendut, atau memberikan nama panggilan kepada temannya hitam dengan si hitam. Nah, tanpa mereka ketahui, nama panggilan diberikannya tadi dapat memberikan rasa insecure terhadap korban bullying ini. Bullying ini memiliki berbagai dampak terhadap korbannya, Kak. Dampak terparah dari kasus bullying pada anak ini bisa menyebabkan perasaan rendah diri, depresi, cemas, dan sulit tidur, Kania. Kondisi ini juga menyebabkan anak memiliki keinginan untuk menyakiti dirinya. Nah, bukankah itu tujuan utama si pelaku bullying ini Put, yaitu untuk menyakiti hati si korban baik secara mental maupun secara fisik. Benar, Kak, dampak buruk yang diterima oleh korban bullying adalah anak akan menjadi rendah diri dan merasa dirinya tidak berharga. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan sosial emosional anak hingga dewasa ya, sahabat PPG. Nah, sebagai calon guru, apa upaya yang dapat kita lakukan jika saat nanti kita menemukan tindakan bullying ini di lingkungan sekolah kita? Nah, sebagai seorang guru, jika kasus bullying ini terjadi di sekolah kita, maka tindakan pertama yang harus kita lakukan yaitu menanggapi kasus ini dengan serius, Kania. Kita harus memperhatikan perasaan si korban dan membantu anak yang dibully ini untuk membela dirinya. Ambil tindakan kepada pelaku bullying dan beritahu si anak, orang tua, dan juga teman kelasnya mengenai perkembangan kasus ini. Jika perlu, carilah bantuan dari pihak eksternal, Kania. Jika menghadapi masalah yang parah, hal ini dapat dilaporkan kepada guru bimbingan konseling atau psikolog yang mampu mengatasi masalah ini. Nah, bagus sekali ya sahabat PPG usulan yang diberikan oleh si Putri ini. Nah, sebagai calon guru, tentunya kita nanti pasti akan menemukan tindakan bullying ini di sekitar sekolah kita. Nah, untuk itu kita perlu menindaklanjuti kasus bullying ini dengan serius. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jerah terhadap pelaku dan untuk mencegah teman-teman yang lain untuk melakukan tindakan yang sama, sehingga kasus bullying di lingkungan sekolah ini dapat diatasi. Nah, sekian menjadi bincang kita terhadap kasus bullying yang semakin marak terjadi di lingkungan sekolah. Saya Mira Mayani. Saya Putri Aziza. Kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat diambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.